Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittakhadha Ibrahima khalila wa ja'alahu lana imama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Setinggi puji dan sedalam syukur kita persembahkan hanya kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan terutama menikmati 10 awal Zulhijjah, di mana Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kesempatan yang terbaik dalam hidup kita untuk mengisi 10 awal Zulhijjah dengan amal-amal saleh. Karena amal saleh yang ada di awal atau 10 awal Zulhijjah ini sangat dimuliakan, sangat diutamakan, bahkan predikat kemuliaannya dan kadang melebihi dari pahala jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Diberi kita kesempatan oleh Allah untuk hidup di 10 awal Zulhijjah 1443 Hijrah ini. Itu artinya ada pesan tersirat dari Allah untuk memberi kita dan memerintahkan kita agar kita tidak melewati hari-hari seperti ini seperti hari-hari biasanya. Kita giatkan ibadah, kita tingkatkan tilawah, kita perdalam makna-makna yang terkandung dalam, apalagi berkaitan dengan sejarah-sejarah yang berkaitan dengan Zulhijjah. Doa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah. Zulhijjah selalu diidentikan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap kali kita mencoba mempelajari dan membaca kisah hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini, selalu saja kita menemukan ibrah, pelajaran yang sangat berharga, pelajaran yang masih relevan untuk kita aplikasikan, untuk kita amalkan di zaman seperti yang sangat canggih hari ini. Mungkin itulah rahasianya kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam sangat erat hubungan syariatnya dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, kalau kita boleh sampaikan bahwa secara umum di surat Al-Baqarah 124 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Sadaqallahul azim. Dan tatkala Allah tabaraka wa taala menguji Ibrahim alaihissalam bikalimat, dengan banyak ujian, fa atammahun, lalu Ibrahim menyempurnakan ujian tersebut, sukses dengan gemilang melewati ujian tersebut. Qala inni ja'iluka lin-nasi imamah. Lalu Allah berfirman setelah itu, aku, kata Allah atau saya, akan menjadikan engkau sebagai imam bagi umat ini, bagi manusia sesudah engkau wahai Ibrahim. Qala wa min zurriyyati. Ibrahim berkata, jadikan juga dari keturunanku menjadi imam ya Allah. Qala, Allah menjawab, la yanalu ahdiz zalimin. Siapapun keturunanmu yang zalim, tidak bisa aku janjikan untuk menjadi imam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah
memakai redaksi tentang menyebut ujian atau ibtila yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dengan kalimat bentuk plural dari kalimah. Artinya dalam perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam sangat penuh dengan ujian-ujian, bahkan kadang ujiannya sangat melampaui nalar logika manusia. Ujian dalam bahasa Al-Quran atau ibtila dalam bahasa syariat kita itu mengandung minimal dua hal. Ada ujian bersifat musibah yang kadang-kadang diderah kita secara perasaan dan tubuh kita merasa sakit mengalaminya. Ada ujian yang bersifat perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Kedua-dua ini dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau ingin memancing, mengajak dialog Namrud dengan merobohkan patung-patung berhala-berhala yang disembah oleh Namrud dan rakyatnya, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah secara fisik dengan disiksa dan diputuskan Ibrahim sebagai pemuda beliau waktu itu mesti harus dibakar hidup-hidup. Tetapi karena beliau menyempurnakan, memiliki sikap tabah dan sabar yang luar biasa, akhirnya Allah jadikan api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin. Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami firmankan kepada api itu, wahai api, jadilah engkau sejuk dan penyelamat buat Ibrahim alaihissalam. Kemudian ujian yang bersifat perintah, puncaknya adalah ketika Allah wahyukan melalui mimpinya untuk menyembelih putra kandungnya sendiri Ismail alaihissalam. Lamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk fanzur madza tara, dalam surah As-Saffat. Tatkala Ismail sudah mampu membantu ayahnya dalam berusaha, lalu ayahnya berkata kepadanya, ya bunayya inni ara fil manam, wahai ananda, melalui mimpi saya melihat bahwa saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, lalu bagaimana pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau begitu wahai ayahanda, lakukan saja apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. InsyaAllah saya akan masuk orang-orang yang sabar. Kalau kita pikir ujian perintah seperti ini, rasanya nggak ada yang lebih berat daripada seperti itu. Mungkin bagi seorang ayah yang merindukan anaknya, yang sudah lama anaknya yang diidam-idamkan, mungkin nyawanya rela dia korbankan daripada harus mengorbankan putranya. Tetapi itu pula yang Allah berikan ujian kepada Ibrahim. Tetapi lagi-lagi fa'atammahun, Allah akui itu bahwa Ibrahim bukan hanya sekadar melaksanakan, sekadar menjawab perintah, tetapi Allah iklankan, Allah deklarasikan di dalam Al-Quran, Ibrahim bukan hanya sekadar melaksanakan, tetapi fa'atammahun, Ibrahim menyempurnakan ujian tersebut. Ya, maka tamamut ta'ah, kesempurnaan taat itu bisa dilihat dalam beberapa aspek. Satu, apa aspek? Agar kita dianggap menyempurnakan sebuah perintah itu. Sur'atut tanfis, bersegera melaksanakan perintah itu tanpa banyak pikir, tanpa banyak pertimbangan. Karena memang orang-orang beriman itu dalam Al-Quran, allazina qalu idza qulna lahum qalu sami'na wa ata'na. Orang beriman itu sami'na wa ata'na. Orang-orang yang soleh itu allazina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Orang soleh itu di samping dia amar ma'ruf dan nahi munkar, mereka itu adalah yusari'una fil khairat. Kalau itu adalah ma'ruf, kalau itu adalah baik, kalau itu adalah thayyib, maka yusari'una fil khairat, akan segera melakukan kebaikan itu. Dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Malamnya dia bermimpi, besok langsung dia bermusyawarah dengan anaknya.
Kemudian diberitahunya istrinya, semuanya sam'an wa ta'atan. Anak, ayah, serta ibu adalah orang-orang yang minas salihin, orang-orang yang memang yusari'una fil khairat, sur'atut tanfis. Dan ini kalau kita relevasikan dengan kehidupan sehari-hari dalam beribadah, berlaku. Ya, seperti contoh kita ke masjid hari Jumat aja contohnya. Orang yang pertama datang dari rumah sudah taharah, sudah bersuci, duduk di saf pertama, dia sama bersedekah di hari itu satu ekor onta. Berarti orang yang pertama datang dikasih penghargaan yang luar biasa oleh Allah. Saf kedua jadi kambing, saf ketiga ayam, dan seterusnya. Termasuk juga dalam solat 5 waktu, Bapak Ibu sekalian. Ya, memang wajibnya kita datang menyeru itu ketika an-nida, datangnya panggilan Allah. Ya, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Memang wajibnya ketika azan sudah dikumandangkan. Tapi kalau ada orang yang berinisiatif datang duluan sebelum dipanggil dia datang, kira-kira secara penilaian dari atas kita, Allah, atau dalam dunia kerja ada karyawan yang sebelum diminta, sebelum deadline, sebelum diperintahkan, dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Kira-kira gimana sayangnya seorang bos pada karyawan seperti itu? Sama seperti itu Allah kepada kita. Maka orang-orang yang sebelum azan pun dia sudah duduk di masjid, dia tunggu waktu salat, fadzalikumur ribat, kata Rasul. Fadzalikumur ribat 3 kali. Fadzalikumur ribat. Itu sama pahalanya dengan orang yang bergadang di tengah malam sebagai pejuang, menjadi piket dia di bagi tentara-tentara muslim, perbatasan antara non muslim dengan muslim dalam keadaan perang, dia menjadi piket penjaga. Sama pahalanya seperti itu. Maka intizarus salat ba'da salat, menunggu salat selanjutnya setelah salat tidak pulang, itu luar biasa. Karena ini adalah orang yang belum lagi diperintah, dia sudah tunggu untuk melakukan, dia sudah tunggu perintah itu untuk dia lakukan. Ini sangat relevansi. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam surah At-Tanfis. Yang kedua, kesempurnaan ketaatan itu dilihat dengan husnul ada. Bagaimana kita melakukan dengan terbaik, paling sesuai dengan syarat dan rukunnya, serta mukammilatil ibadah. Semua yang menyempurnakan kita lakukan. Ibrahim ketika dosa dan beli, dia minta bermusyawarah kepada anaknya. Supaya apa? Supaya anaknya tidak terpaksa. Supaya anaknya tahu apa yang akan dia hadapi. Supaya anaknya menyiapkan mentalnya yang luar biasa. Kepada istri dia beritahu juga, supaya istri juga memiliki mental yang sama, sehingga semuanya ridho, bisa istislam, pasrah diri hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Karena memang maaf, kita sering menghadapi kadang-kadang tidak kompaknya satu keluarga dalam keadaan iman dan taat, Pak. Suaminya rajin ibadah, mungkin istrinya enggak. Atau suaminya rajin infak, istrinya pelitnya minta ampun, atau terbalik. Inilah yang membuat kadang-kadang tidak terciptanya sebuah zuriyah, sebuah usrah al-muslimah, keluarga yang muslim atau keluarga yang islami, karena ada kendala-kendala dari personil-personil yang ada. Tetapi itu tidak ada terjadi dalam personil keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian karena disuruh sembelih, Ibrahim pun mulai menyiapkan peralatan yang luar biasa. Ya, kemudian dia bermusyawarah bagaimana cara menyembelih dengan baik dengan anaknya, supaya anaknya tidak merasa sakit. Diasahnya pisau setajam-tajamnya, kemudian ditutup mata anaknya. Semuanya dilakukan dengan cara yang terbaik. Talentanya luar biasa. Nah, ini juga sangat relevansi dengan ibadah yang kita lakukan. Ya, maka sebuah ibadah juga harus dilakukan dengan cara husnul ada. Bagaimana kita mempersembahkan ibadah itu sebaik mungkin. Salat mulai dari wudunya dengan cara yang terbaik, ya. Isbaghu wudu alal makari, menyempurnakan wudhu sekalipun waktunya tidak menyenangkan. Kemudian lakukan salat sunat qabliyah kalau itu ada. Lakukan salat ba'diyah, khusyuk di dalam salat. Fokuskan jiwa kita bermunajat kepada Allah ketika kita dalam gerakan-gerakan salat.
tentunya ini akan juga mendapat apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika disempurnakan, wajar kalau Ibrahim itu mendapatkan predikat-predikat yang luar biasa dari Allah. Dalam surat An-Nisa, Ibrahim dijadikan khalilah, kekasih Allah. Kemudian dalam surat yang lain disebut dengan idz ata rabbuhu biqalbin salim, nabi yang digelar dengan qalbun salim, memiliki hati yang sangat bersih dan murni. Kemudian di dalam surah An-Nahl, wa atainahu fid dunya hasanah, karena Nabi Ibrahim telah melaksanakan ujian, berbagai ujian dengan penyempurnaan yang sangat luar biasa. Wa atainahu fid dunya hasanah, kami berikan kepada Ibrahim itu hasanah, kebaikan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, nanti di akhirat Ibrahim sebagai imam orang-orang yang saleh. Dalam ayat lain, iz awahu wa innahu la'awahun halim, Ibrahim itu adalah manusia yang paling pengibah melihat orang lain dan sangat santun dalam berbicara. Dan seabrek-abrek predikat yang dibuat oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena dia telah melewati segala ujian dengan sempurna. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.